Nah, saudara, seringkali kita ini bingung ya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Saya mendapatkan tawaran pekerjaan, apakah ini boleh diambil atau enggak? Sebetulnya case per case, jadi tergantung kasusnya ya saudara. Kalau seperti yang ditanyakan ke saya saat ini adalah kondisinya 10 tahun itu sudah enggak ada pekerjaan. Saya percaya mengasumsikan kalau sudah 10 tahun, mohon maaf, pasti umur juga udah lumayan ya. Dengan kata lain, secara manusia, ini saya bicara secara manusia, berarti untuk mencari pekerjaan juga lebih berat daripada ketika kita masih 20 tahunan ya. Nah, kalau 10 tahun tidak bekerja, kemudian sekonyong-konyong ada tawaran pekerjaan, sekalipun itu menjaga gudang, ya kalau menurut saya simple ya ambil aja. Nah, ngapain kita tuh mesti bingung apakah ini kehendak Tuhan atau enggak. Satu yang saya tahu, Tuhan bilang begini, kalau kamu enggak kerja, jangan makan. Nah, kalau Tuhan itu sudah bilang kita harus kerja, ya kerja. Nah, mungkin selama 10 tahun enggak dapat, nah sekarang tiba-tiba dapat, ya ambil. Kenapa kita mesti bingung lagi tanya, apakah ini kehendak Tuhan atau enggak? Ya pastilah. Wong satu pekerjaannya halal, kedua sudah 10 tahun tidak kerja. Saudara, di dalam menangkap pimpinan dan suara Tuhan, kadang-kadang itu tidak seruwet yang kita bayangkan. Tuhan itu juga mengizinkan, istilahnya itu free will kita, wisdom atau akal budi yang Tuhan anugerahkan itu juga Tuhan izinkan untuk kita pakai. Nah kalau 10 tahun tidak kerja terus ada tawaran, ya kita mau cari lagi ngelamar sendiri umur sekian ya tambah susah. Ya ini udah diambil aja, ya ini jalan Tuhan. Kan gitu toh saudara. Kalau pertanyaannya misalnya nih, ada 2 tawaran pekerjaan Bu. Nah itu mungkin lain kasus. Pekerjaan A sama pekerjaan B. Nah itu baru lain cerita lagi, kita mesti mikir lagi, kita mesti mempertimbangkan. Tetapi kadang-kadang di dalam mempraktekkan menangkap pimpinan Tuhan itu tidak selalu, jangan Anda membayangkan Anda menunggu penampakan di kamar, lampu remang-remang, kemudian ada sinar masuk, ada suara berkarisma, anakku, aku di sini, apa yang kamu perlukan. Jangan selalu kita berpikir seperti itu. Sometimes Tuhan itu berbicara dengan cara yang sangat biasa. Kok bisa begitu? Saudara ingat, waktu Samuel kecil dipanggil, Samuel, Samuel. Ya Bapakku, dia lari, nemuin Imam Eli. Loh kenapa kok nemuin Imam Eli? Berarti kan suara yang didengar oleh Samuel itu bentuknya kayak Imam Eli. Biasa sekali. Artinya apa? Jadi suara Tuhan bentuknya sangat biasa sekali. Bentuk suara Imam Eli. Dan itu sekaligus membuat Samuel itu nggak ngerti kalau itu suara Tuhan. Karena kedengaran di telinganya seperti suara Imam Eli. Nah itu juga memberi kita pengertian. Bahwa Tuhan juga bisa pakai orang-orang di sekitar kita untuk menyampaikan tuntunannya. Dan kadang-kadang suara Tuhan bentuknya simple. Simple. Lah 10 tahun tidak kerja, tiba-tiba dapat kerjaan, udah ambil aja. Selama jaga gudangnya kan halal, ya diambil aja. Simple sekali. Kita mau nunggu apa? Nunggu malaikat datang. Terus kemudian menyatakan diri. Enggak mungkin lah. Enggak bakalan muncul. Ya udah. Pernyataan Tuhan, suara Tuhan seringkali simple banget. Sangat normal, sangat biasa. Saking biasanya kita menganggap itu bukan suara Tuhan. Tapi memang itu. Tuhan seringkali bekerja dan menyatakan diri dengan sangat sederhana. Dan dari contoh Imam Eli dan Samuel kita bisa nangkap bahwa Tuhan juga bisa pakai orang-orang di sekeliling kita untuk bicara, untuk ngasih pimpinan, untuk ngasih masukan. Nah kalau
Tuhan bicara mengenai satu kasus atau dari 2 pilihan, nah Tuhan bisa pakai banyak hal. Nah, itu lain cerita, saudara. Satu kali ada seorang bapak kecewa dengan Tuhan, ninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena dia itu mau investasi bisnis. Terus kemudian dia tuh tanya pendeta, 3 pendeta. Investasi bisnis ini melibatkan uang miliaran. Intinya semua hartanya bakal diinvestasikan ke sana. Tanyalah sama 3 pendeta dan 3-tiganya bilang, majulah kamu akan berhasil. Singkat cerita, nggak berhasil. Tuh, habis. Dia kecewa dengan Tuhan, dia kecewa dengan pendeta. Dia menemuin saya. Kenapa Bu, kok bisa gitu? Nah saya bilang, kenapa Bapak percaya? 3-tiganya, Bapak Ibu, kadang-kadang Tuhan itu izinkan akal budi kita untuk dipakai juga. Tuhan bilang begini loh, sebelum kamu tuh pergi perang, hitungan. Sebelum kamu bangun rumah, hitungan. Jangan sampai kamu tuh sampai setengah, nggak bisa bangun, kamu malu. Dalam bisnis, apalagi kalau melibatkan investasi sekian banyak, apalagi sampai koret-koret uang tabungan kuras semuanya. Lah ya harus mikir loh, dihitung. Kalau saya di posisi itu, ya moh lah, saya nggak mau saudara. Loh risikonya terlalu mematikan, saya nggak mau. Kalau saya sih prinsipnya, saya tipe orang yang main aman aja ya. Kalau saya bisa melangkah 5 roti 2 ikan, ya udah, saya kan dengan 5 roti 2 ikan. Kalau saya nggak punya 5 roti 2 ikan, cuma punya 3 roti, ya udah saya pakai 3 roti. Jangan maksain untuk utang-utang kemana-mana 5.000 roti. Mati sendiri saudara, babak belur. Jadi begitu ya. Kalau intinya, kalau memang nggak ada pekerjaan, dapat ya udah ambil aja. Kalau dapat tawaran pekerjaan yang harus melibatkan tabungan, itu yang saudara perlu menghitung, perlu mikir, perlu dibawa doa, bahkan perlu minta masukan dari beberapa orang bijak. Supaya apa? Jangan sampai salah melangkah. Karena sekarang ini banyak investasi bodong, banyak penipuan saudara. Tidak terkecuali juga hamba Tuhan bisa, mohon maaf ya, bisa menebeng untuk investasi-investasi bodong seperti ini. Karena itu Tuhan juga memberikan kita hikmat untuk berhitung, untuk memikir. Jadi kalau Bapak ini belum punya pekerjaan, terus ada tawaran, ambil aja. Dan selamat bekerja ya Pak. Semoga ini bisa menjadi jawaban. Tuhan memberkati.